Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sami sehat sedaya nggih? Alhamdulillah sehat sedaya, mugi-mugi lahiripun sehat, batinipun sehat, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, hidupnya berkah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala andika, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau semua meninggal dunia kecuali dalam keadaan berserah diri. Alhamdulillah pagi hari ini kita semua bisa menghadiri majelis yang mulia ini setiap hari Ahad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, para sahabat, dan semua kaum muslimin yang mengikuti risalahnya. Para sedulur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana urutan kami hari Ahad ini kami akan menyampaikan kajian, meneruskan kajian hadis pertemuan sebelumnya mungkin 14 pekan yang lalu kita sudah membahas masalah hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi berkenaan dengan Islam, iman, dan ihsan. Tesih kemutan apa mboten? Tesih nggih? Alhamdulillah, saya merasa berbahagia. Sampun 3 bulan tesih kemutan. Sementara saya pernah itu baru seminggu sampun kesupen. Nah, niki 3 bulan itu masih teringat. Ini alhamdulillah. Jadi kitab Arba'in An-Nawawi berisi 42 hadis yang disusun oleh Imam Yahya namanya. Karena beliau berasal dari kota Nawa, maka beliau dikenal dengan sebutan Imam Nawawi. Isinya pinten hadis? 42. Maka disebut Kutaib. Sebenarnya kalau kitab kan ageng, kalau Kutaib kecil. Kalau kitab seperti ada yang mengatakan Al-Jami'us Sahih. Jami'us Sahih itu disusun oleh namanya Imam Al-Bukhari. Aslinya namanya Muhammad bin Bardisbah. Karena beliau berasal dari kota Bukhara, maka disebut dengan Imam Al-Bukhari. Isinya pinten hadis? 9.000 hadis. 9.000. Lah niki mukur kawan dosa kali. Bandingannya kan lebih sangat nggih. 9.000 hadis. Beliau hafal berapa hadis Imam Bukhari? 200.000 hadis sing sahih kali 200.000 hadis sing boten sahih. Berarti pinten niku? 400.000. Lah kita hafal hadis pinten? Setunggal bae kadang boten lengkap kali
sanade mboten lengkap, kadang matane tok. Sanad sinapa? Sanad nggih urut-urutan hadis, urut-urutan penjerean. Penjereane urut-urutan katanya siapa. Nah, nggih niku itu namanya sanad. Nggih. Maka dalam ilmu hadis urutan sanad itu justru yang pertama, Pak. Bukan urutan yang kedua. Kalau masalah hadis itu yang pertama itu sanad. Kata siapa dulu itu. Ketika orang yang mengatakan itu tidak terpercaya, tidak saleh, terus kesupenan, kelalenan niku mboten diterima hadisnya. Nah, maka harusnya orang yang saleh, orang yang kuat hafalannya dan terpercaya. Mboten nate nglombok. Ini yang ahli hadis kok nglombok niku tidak bisa diambil ilmunya. Para ulama itu begitu. Maka pepatah dalam ilmu hadis adalah unzur man qala. Siapa yang berbicara dulu? Unzur man qala. Lihat siapa yang bicara. Kalau yang bicara tukang dusta, ngapain kita ngaji ke orang itu? Kalau orang itu kok bukan ahli ibadah, ngapain kita harus ngaji ke orang yang tidak ahli ibadah itu? Padahal yang diajarkan adalah masalah-masalah ibadah. Kan begitu. Maka dalam ahli hadis itu menjadi hal yang mutlak. Unzur man qala. Lihat siapa yang bicara. Ketika yang bicara itu sudah jelas ini ahli ibadah. Oh ya betul. Bicaranya benar, tidak pernah ngawur itu. Berbeda dengan orang yang sedang latihan, oke? Kalau sedang latihan dalam pesantren itu unzur maqala, nggak apa-apa. Siapa yang bicara karena masih dalam dunia latihan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering dalam ilmu hadis, bahkan Imam Bukhari itu sampai bekerja 1 bulan untuk mencari sebuah hadis. Karena apa? Karena untuk perjalanan jauh, untuk bekal. Barang sampai gurunya itu dusta. Dusta itu berbohong gitu ya. Pernah kita ceritakan guru itu berbohong kepada apa? Kucing, seekor kucing gitu ya. Nah, ketika Imam Bukhari melihat guru itu sedang ngempani kucing. Ngempani niku memberi makan. Teng 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 ya. Teng 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 teng. Nah, kucingnya mendekat, marani gitu. Nah, ketika kucingnya mendekat, ternyata tempayan atau piring tempat makan itu kosong. Ndais. Kucingnya apa? Ndais. Nah, Imam Bukhari melihat kejadian itu tidak jadi ngaji itu. Tidak jadi berguru. Lah, wong kae maring kucing be nglombok. Apa maning maring menungsa. Masyaallah, ini luar biasa sekali otentisitas dalam kitab hadis Sahih Bukhari. Bahkan beliau hafal hadis yang 200.000 hadis sing sahih niku, 200.000 sing hadis mboten sahih niku, sing 200.000 hadis sahih diperes niku dirangkum menjadi 9.000 hadis sahih. Tengah hadis Jami'us Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disusun dalam buku Jami'us Sahih, judulnya itu Jami'us Sahih, sing terkenal dengan Sahih Bukhari niku, isinya 9.000 hadis niku adalah rangkuman dari 200.000 hadis. 200.000 diperes jadi 9.000 hadis yang dirasa sangat penting oleh beliau. Kemudian ada Imam Nawawi membuat atau menyusun yang isinya 42 hadis. Pak kemarin atau dulu Pak Win pernah usul, ya udah Ustaz Agus itu Pak Agus itu sahih apa? Hadis arba'in saja. Oh nggih, siap gitu kan. Sembari saya itu juga murojaah, menuntut ilmu lagi, mengkaji ilmu lagi tentang dunia
dunia hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Ternyata kadang menang posisi itu bukan jaminan menguasai. Saya semalam memanggil santri saya itu tak tes, coba bacakan hadis 1 dalam Arba'in Nawawi. Dia bunyi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibu. Coba hadis 2. An Umar bin Al-Khattabi aidan qala bainama julusun inda Rasul. Sekarang hadis ketiga sampai hadis kelima. Dia hafal. Tapi tak ajak. Kamu besok ikut saya ya ke pusdamu. Ngapain? Ngisi pengajian, nanti kamu yang ngajar. Wah, malu Ustaz itu. Dia malu. Jadi, kalau mau akan saya praktekkan. Dia itu hafal hadis gitu loh. Padahal itu baru 5. Sudah luar biasa menurut versi saya, gitu kan. Untuk zaman sekarang, ketika saya pernah survei ada anak remaja, anak remaja, boro-boro menghafal hadis, Quran nggak bisa baca. Niku wonten Bapak Ibu. Dalam kadah. Ada anak remaja kadah sing boten saged membaca napa? Al-Qur'an. Boro-boro menghafal hadis. Nah, niku. Boro-boro punya prinsip kayak tadi. Undur man qala. Kadang terlalu tinggi gitu kan. Nah, untuk dunia zaman sekarang. Nah, kalau murid seperti Imam Bukhari semua, nanti nggak ada perguruan gitu kan. Nah, karena banyak guru yang kadang dusta kepada kucing gitu kan. Nah, jangankan kepada kucing, kepada manusia bacok napa? Cok ngapusi tanpa sengaja. Ini harus niku. Ketika Imam Bukhari itu melihat gurunya itu sholatnya itu masbuk, itu pun nggak jadi kok. Lah guru saya kok sholatnya masbuk. Bagaimana dia mengungkapkan tentang keutamaan sholat jamaah. Nah kalau sekarang gurunya bukan hanya masbuk Bapak Ibu. Dalam kadang bukan jamaah ya. Nah niku. Kalau masbuk mending, tapi kadang wah. Nah niku ini kita introspeksi. Maka kemarin dalam Zoom yang diadakan oleh Majelis Tabligh Layarmu PDM itu saya atau kita mengkoreksi diri sendiri dunia pendidikan kita, kualitas pendidikan kita. Tentang murid, tentang guru dan lain sebagainya, gitu kan? Kenapa? Karena kita kadang tidak mengamalkan apa-apa yang sudah kita tahu. Sudah tahu tapi tidak mengamalkan. Sholat jamaah sudah tahulah keutamaannya. Berbohong tahulah bahayanya. Adab makan sambil berdiri tahulah sambil duduk tahulah keutamaannya. Tapi ternyata dalam dunia kita itu masih sering kita jumpai kadang adab-adab utawa etika-etika niku napa dereng dilaksanakan. Karena itu menyangkut kebiasaan yang dibentuk sangat lama. Adab makan itu perkara besar napa perkara kecil? Perkara besar. Maka disebut adab yang akan menjadi suatu peradaban. Nah, peradaban kan berasal dari kata